جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alif Hidayatul Jannah dengan NIM 2311101244 yang akan membahas materi tentang mandi wajib, yakni mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 1 semester 1. Yang akan kita bahas adalah mandi wajib bagi perempuan. Baik, masuk ke menu utama yang dimana berisi pendahuluan, kompetensi, materi, dan pengembang. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Mandi wajib juga dikenal sebagai mandi junub atau mandi besar, merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Hadas besar sendiri adalah kondisi yang menghalangi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat dan puasa, hingga ia melakukan mandi wajib. Mandi wajib menjadi penting karena kebersihan dan kesucian adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa kondisi yang mewajibkan seorang muslim untuk melakukan mandi wajib, seperti setelah berhubungan suami istri, keluarnya mani, setelah haid atau nifas bagi perempuan, dan setelah meninggal dunia atau yang biasa kita sebut dengan mandi mayit. Proses mandi wajib melibatkan penggunaan air yang suci dan bersih yang harus membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Berikutnya adalah kompetensi. Di kompetensi ini kita memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama adalah standar kompetensi. Standar kompetensi yang pertama adalah memahami konsep bersuci dalam Islam. Bersuci dalam Islam atau yang biasa kita sebut dengan toharoh adalah proses membersihkan diri dari kotoran fisik dan spiritual untuk mencapai kesucian dan kelayakan beribadah. Tujuan dari bersuci ini jelas untuk mencapai kesucian spiritual, melayakkan diri beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Lalu meningkatkan kesadaran dan ketaatan dan membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah menerapkan tata cara mandi wajib sesuai syariat Islam yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian adalah kompetensi dasar. Yang dimana kompetensi dasar ini berisi menjelaskan pengertian mandi wajib. Mandi wajib atau ghusl adalah ritual penyucian tubuh secara menyeluruh dalam Islam untuk menghilangkan hadas besar dan mencapai kesucian spiritual. Kemudian adalah menjelaskan tata cara mandi wajib, yakni memberitahukan bagaimana cara mandi wajib yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu menghayati pentingnya bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Bersuci dalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam aspek fisik, ada mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kesehatan dan kebersihan, membuat tubuh terasa segar dan nyaman. Dan untuk aspek spiritual, yaitu untuk mencapai kesucian hati dan jiwa, meningkatkan iman dan takwa, membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan aspek sosialnya, yaitu untuk menghormati orang lain dengan tidak menyebarkan bau tidak sedap, seperti bau badan dan bau mulut. Lalu membangun kepercayaan dan kesan baik. Kemudian, meningkatkan kesadaran dan kebersihan lingkungan. Manfaat psikologisnya adalah meningkatkan kesadaran diri, mengurangi stres dan kecemasan, lalu membuat pikiran lebih jernih dan fokus. Dalam Al-Quran sendiri, dari surah Al-Ma'idah ayat 6 berbunyi, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Lalu dari surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, "Allah menyukai orang-orang yang suci, maka bersucilah kamu jika merasa dirimu kotor." Baik, masuk ke materi utama, yakni materi mandi wajib. Mandi wajib terbagi menjadi 4. Terdapat mandi wajib setelah haid, mandi junub, mandi wiladah, dan mandi nifas. Yang pertama adalah mandi wajib setelah haid. Mandi setelah haid
merupakan mandi besar yang dilakukan setelah berakhirnya masa haid seorang wanita. Seorang wanita muslim wajib melakukan mandi besar atau mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa. Mandi wajib ini dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Berikutnya adalah tata cara mandi setelah haid. Adapun niatnya, yakni nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang tersembunyi menggunakan tangan kiri, seperti kemaluan, ketiak, pusar, dan lain-lain. Yang keempat, membasuh tangan menggunakan sabun atau tanah. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, menyeka pangkal rambut dengan jari-jari tangan. Pastikan menyekanya hingga menyentuh kulit kepala secara menyeluruh. Dan yang ketujuh adalah membasuh seluruh tubuh dengan air, mulai dari sisi kanan, kemudian sisi kiri. Dan yang terakhir, pastikan seluruh lipatan tubuh dan bagian yang tersembunyi sudah dibersihkan semua. Kemudian masuk ke mandi junub. Kenapa disebut junub? Disebut junub adalah ketika seseorang mengalami salah satu dari 2 hal. Pertama, keluarnya mani dari alat kelamin, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, melakukan jima' atau berhubungan suami istri, meskipun itu tidak sampai keluar mani. Kemudian adalah tata cara mandi junub. Adapun niat mandi junub yang berbunyi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. Yang pertama, kita membasuh tangan hingga 3 kali. Yang kedua, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Yang keempat, mengguyur kepala 3 kali bersamaan dengan melakukan niat menghilangkan hadas besar. Yang kelima, mengguyur bagian badan sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Yang keenam, menggosok tubuh depan dan belakang sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, menyeka rambut dan jenggot bila ada. Dan yang terakhir, mengalirkan air ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Kalaupun tersentuh, sebaiknya berwudu kembali. Yang kemudian adalah mandi wiladah. Mandi wiladah adalah mandi yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang telah melahirkan ataupun keguguran. Mandi wiladah hukumnya fardu, karena bayi merupakan hasil percampuran dari air mani laki-laki dan perempuan. Kewajiban mandi wiladah sendiri berlaku baik untuk wanita yang melahirkan dengan atau tanpanya disertai keluarnya darah nifas. Meskipun darah nifas datang terlambat, seorang wanita tetap dikenakan kewajiban melakukan mandi wiladah setelah masa nifas selesai. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mandi wiladah? Waktu yang tepat untuk mandi wiladah terbagi menjadi 2. Yang pertama, mendekati atau memasuki waktu sholat wajib. Mandi wiladah pada waktu ini berlaku untuk wanita yang melahirkan tanpa disertai darah nifas. Yang kedua, setelah selesai masa nifas. Mandi wiladah pada waktu ini berlaku untuk wanita yang melahirkan, kemudian darah nifasnya keluar, maka mandi wiladah dapat dilakukan setelah mandi nifas selesai. Kemudian adalah tata cara mandi wiladah. Adapun niat mandi wiladah yang berbunyi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari 'inda wiladati lillahi ta'ala. Yang pertama, ambil air lalu basuh tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, saat berwudu pastikan aurat dalam keadaan tertutup. Yang kelima, guyur kepala sebanyak 3 kali bersamaan dengan mengucap niat. Rambutnya boleh digelung ya. Yang keenam, siram air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan, lalu bagian kiri. Yang ketujuh, gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik depan ataupun belakang. Yang ke-8, pastikan air membasuh semua bagian kulit. Yang ke-9, menyeka rambut dan bulu tebal agar kulit terbasuh air. Yang kelima, kita disunahkan untuk berkumur. Dan yang terakhir,
Jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudulah kembali di akhir mandi. Masuk ke mandi yang terakhir, yakni mandi nifas. Mandi nifas. Darah nifas merupakan sisa darah yang tertahan di rahim sewaktu hamil. Bila seorang wanita telah melahirkan, darah itu pun keluar sedikit demi sedikit. Bisa jadi waktu keluarnya lama atau panjang dan terkadang singkat. Tidak ada batasan minimal waktu nifas ini. Adapun waktu maksimalnya menurut mazhab Hambali adalah 40 hari. Dan bila lebih dari 40 hari, darah masih keluar sementara tidak bertepatan dengan kebiasaan datangnya waktu haid, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. Berikutnya adalah tata cara mandi nifas. Adapun niat mandi nifas yang berbunyi nawaitul muslimin fil hadatsin fazilillahi ta'ala. Yang pertama, membaca niat mandi wajib setelah nifas. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian sekitar organ reproduksi. Yang keempat, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, mulai membasahi kepala hingga ke pangkal rambut sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, memisahkan rambut dengan menggunakan jari tangan. Dan yang terakhir adalah membasahi seluruh tubuh secara merata. Dari keempat materi mandi wajib yang telah kita bahas tadi, kita menemukan kesamaannya, yakni tujuan dari mandi wajib adalah bersuci, entah itu mandi wajib setelah haid, mandi junub, mandi wiladah, dan mandi nifas. Kita pun bisa suci jika melakukannya sesuai syariat atau ajaran Islam, yakni mandi wajib setelah haid, maka kita harus menggunakan niat dan tata cara sesuai yang diajarkan. Mandi setelah haid adalah mandi yang dilakukan untuk membersihkan tubuh setelah mengeluarkan darah haid. Sedangkan mandi junub adalah mandi wajib yang dilakukan setelah berhubungan intim baik oleh laki-laki maupun perempuan. Mandi wiladah adalah mandi wajib yang dilakukan setelah melahirkan, baik secara normal maupun operasi sesar, dan juga setelah keguguran. Dan mandi nifas sendiri adalah mandi wajib yang dilakukan setelah masa nifas selesai atau darah nifas berhenti. Baik, masuk ke bagian terakhir, yakni pengembang. Di sini saya sendiri, Alif Hidayatul Jannah, dengan NIM 2311101244, yang lahir di Mojokerto, 9 Mei 2005, alamat sekarang, Jalan Ishak, Sumbersari. Hobi membaca, cita-cita menjadi guru atau seorang pengajar. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Moto hidup saya, orang yang hebat bukanlah dia yang sampai garis akhir lebih dulu dari yang lain, tapi orang yang hebat adalah dia yang lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi, janganlah kalian terburu-buru atau terfokus hanya pada garis akhir. Nikmatilah jalan yang kalian lewati. Intinya adalah, orang yang hebat adalah orang yang berani berproses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.